Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PPUC kelompok 11 akan mempresentasikan dalam proyek kami yang berjudul Pendataan Masyarakat Desa Sukabumi. Baik, untuk perkenalan mungkin bisa dimulai dari saya. Saya Bintang Mahardika dengan NIM 212410103091 dan teman saya. Nama saya Ramadan Boy Laksono dengan NIM 12810103035. Perkenalkan, nama saya Duyananta Firinasari dengan NIM 212410103028. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan yaitu proyek kami. Di sini proyek kami ini terkait tentang pendataan masyarakat ya, di mana di sini terdapat 2 laman yaitu laman login dan laman data tabel. Baik, untuk laman login mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang laman login dari pendataan masyarakat Desa Sukabumi. Jadi pada laman login di sini ada dashboard username dan juga password yang nantinya akan diisi oleh Sekretariat Desa selaku admin dari aplikasi pendataan masyarakat Desa Sukabumi ini. Nah, untuk codingan dari laman login ini bisa. Nah, di sini untuk laman login sendiri ini terhubung dengan database. Nah, untuk menghubungkan dengan database ini sendiri kita menggunakan new SQL connection ya sebagai berikut. Kemudian untuk pada textbook password tadi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk menghidden dari password itu atau tidak menghidden. Jadi ini jika kondisinya true dicentang. Nah, jika kotak tadi untuk sembunyikan password dicentang, maka password akan disembunyikan. Nah, kemudian jika tidak dicentang, maka password tadi akan tetap ditampilkan. Kemudian untuk tombol loginnya tadi ini, nah nanti akan disesuaikan dengan textbox yang maksudnya data yang dimasukkan pada textbox user dan juga password akan disesuaikan dengan data yang ada pada tabel di database ini. Jadi di sini ada string query, select from login TWL, query username, kemudian nanti jika data yang dimasukkan oleh admin sesuai dengan data yang ada di tabel database, maka akan bernilai benar sehingga nantinya tampilan akan berubah ke tampilan warga. Tampilan pendataan warga. Kemudian jika ada yang salah, maka nanti akan muncul tampilan login gagal, kemudian cek username dan password kembali. Nah, nantinya setelah muncul tampilan ini, maka kotak untuk mengisi pendataan tadi akan kembali kosong sehingga siap untuk diisi kembali dengan data yang benar. Nah, untuk ini sendiri nanti jika muncul error. Kemudian untuk database-nya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di database-nya. Yang pertama di sini ada ID admin yang berfungsi sebagai berfungsi sebagai primary key dengan data tipe integer. Kemudian ada NIK yang berfungsi sebagai foreign key sebagai menyambungkan menyambungkan ke data warga. Kemudian ada username dengan data tipe varchar 50, kemudian ada password dengan data varchar 50. Selanjutnya, kemudian di sini ada NIK yang berfungsi sebagai primary key, kemudian ada nama, ada jenis kelamin dengan varchar 50, kemudian ada RT RW dengan varchar 50, kemudian ada pekerjaan dengan varchar 50, kemudian ada tempat lahir dengan varchar 50, kemudian ada tanggal lahir dengan varchar 50, kemudian ada nomor handphone dengan varchar 12. Kemudian di sini kenapa kami tidak mencentang nullsnya, karena pada database ini jika kami tidak mencentang
tidak mencentang rules-nya agar program ini tetap berjalan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman data tabelnya. Jadi di laman data tabel ini diisi sesuai dengan data warga yang ada di sini ya, yaitu NIK, nama, jenis kelamin, sampai nomor HP. Dapat dilihat di sini hampir semuanya menggunakan text box, dan untuk jenis kelamin menggunakan combo box karena ada dua pilihan, ada laki dan perempuan, lalu ada tanggal lahir yang menggunakan date box. Nah, di setiap text box dan combo box, setiap box ini kami namakan masing-masing untuk sesuai namanya, misalnya NIK itu NIK TB, dan untuk namanya ada nama TB, jenis kelamin JKTB, dan seterusnya. Lalu di sini ada data grid juga, yaitu sebagai penampil tabelnya nanti. Lalu ada 3 fitur, yaitu add, delete, dan edit. Add untuk menambahkan data warga, delete untuk menghapus data warga, dan edit untuk mengganti data warga. Lalu di sini juga ada sebuah simbol panah ya, untuk kembali ke laman login nanti. Dan untuk codingannya, di sini kami gunakan sistem data SQL client seperti di login tadi. Nah, untuk koneksinya sama karena ini masih dalam satu server data warga.mdf. Lalu di sini ada void populate. Nah, di populate sini kita akan membuka warga tabel ini, lalu kita select form. Select formnya itu bintang form, artinya itu kita menselect semua data yang ada di tabel tersebut. Lalu kita eksekusi dengan command builder. Lalu di sini nah ini untuk add di sini itu kita gunakan untuk menambah. Nah, apabila text box-nya ini semuanya kosong, maka akan muncul message box, yaitu data warga tidak terdaftar karena masih kosong. Lalu selanjutnya kita open, ini koneksi jadi, koneksinya kita open, kita insert, karena ini masukkan, kita insert ke warga tabel. Di sini kita insert sesuai dengan text box yang sudah diisi ya. Sini sudah diisi, nah lalu akan dieksekusi dengan gmd command builder, lalu akan muncul message box seperti ini. Lalu ini akan gagal atau tidak terjadi apa-apa, tapi tidak akan masuk ke tabel apabila ini text box-nya tidak sesuai ya. Ya tidak sesuai ketentuan, karena ini untuk text box text, lalu ada combo box sendiri selected item, dan untuk tempat lahirnya, tanggal lahirnya ini sudah ada validate. Baik, selanjutnya ini data grid-nya. Data grid di sini itu kami gunakan warga grid selected rows cells. Nah, value string. Nah, ini gunanya untuk menselect kolom barisnya itu kita untuk mempermudah penambahan datanya. Karena untuk delete dan edit nanti kita itu membutuhkan datanya secara lengkap. Lalu di sini ada delete. Delete di sini kami gunakan NIK sebagai primary key dari warga tabel. Nah, kalau kosong akan muncul message seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah masukkan, maka akan koreksi di open dan akan di delete dari warga tabel. Di mana kita itu mencari NIK-nya. Jadi ada eksekusi dengan CMD dan akan dieksekusi seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada edit. Edit di sini itu untuk mengeditnya. Nah, ini kan karena edit kosong maka akan message seperti ini. Nah, di sini kita open koreksi lagi dan kita update. Nah, update ini kita perlu setiap datanya itu diisi sesuai dengan yang sudah ada. Nah, karena itu kita perlu yang namanya ini data grid tadi untuk menselectnya supaya kita tidak mengetik ulang. Lalu apabila sudah sesuai, maka akan dieksekusi dengan CMD dan kemudian message seperti ini. Nah, untuk ininya codingannya cukup mudah, sama seperti di login tadi. Kita apabila diklik maka akan ke laman masuk, itu laman login tadi. Baik, mungkin langsung saja kita demonstrasikan. Nah, di sini itu untuk loginnya, coba yang salah terlebih dahulu. Mungkin gagal, cek di sana.
Nah, untuk pasportnya yang sudah saya jelaskan teman saya tadi bisa disembunyikan ya. Nah, seperti ini akan menjadi logo bintang. Kita login, nah karena admin itu sudah masuk. Nah, oh ya, kenapa login sudah masuk? Karena di sini kami sudah di tabel login ini kita sudah mengisi datanya satu. Nah, untuk login ini kita sudah isi datanya tentang ID admin 1, NIK 005 dengan username admin dan password admin. Maka dari itu apabila admin dan username dan password diisi oleh admin, maka akan dapat masuk, dapat mengaksesnya. Nah, dengan NIK 3005 ini sebagai foreign key dari primary key warga tabel warga ini, nah ini yang 3005 ini atas nama Esmeralda, dia mengajukan sekretariat desa, jadi hanya dia yang bisa mengakses. Baik, selanjutnya mungkin saya demonstrasikan untuk app. Untuk app di sini mungkin bisa saya gunakan nama saya. Ya, untuk tanggal lahir ini otomatis terdeteksi tanggal yang sekarang, jadi cukup rumit untuk mengaturnya. Data warga berhasil ditambahkan. Bisa dilihat data warga menambah 1 sama saya. Dan selanjutnya delete. Nah, untuk delete itu kita perlu semuanya itu ditulis di sini. Nah, maka dari itu kita gunakan data grid tadi untuk menampilkan data hanya dengan mengaktifkan salah satu ini saja. Jadi apabila kita diklik sini akan muncul otomatis di sini. Nah, kita ganti misalkan Sumanto. Nah, Sumanto ini kita ganti namanya bebas ya. Lana. Di rumah. Bakso. Suka Jupiter. Tanggal misalnya kita ganti tanggal aja, nomor ganti sama. Nah, lalu kita edit. Nah, ini atas nama Sumanto kita editnya. Warga berhasil diganti. Bisa dilihat di sini untuk nama, jenis kelamin, pekerjaan ganti ya, tempat lahir juga. Nah, di sini NIK tidak boleh diganti karena kita gunakan NIK ini sebagai patokannya sebagai foreign key, ya, sebagai primary key untuk mengganti datanya. Nah, untuk delete itu kita mudah, tinggal klik saja misalnya ini atas nama Fulan, kita klik sudah terisi datanya secara lengkap otomatis, tinggal kita delete saja. Data warga berhasil dihapus. Nah, bisa dilihat untuk data Fulan tadi sudah hilang. Dan untuk ini kita bisa klik, nah maka akan kembali ke tabel ke halaman login, halaman awal tadi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi proyek program yang sudah kami kerjakan, yaitu tata tabel masyarakat Desa Sukabumi. Untuk selebihnya, misalnya ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.